Sejak orang tuaku meninggal, ada banyak sekali barang aneh muncul di rumah. Arg. Aduh. Aduh, darahnya masih panas. Vas Bunga, kamu benar mistis ya? Kamu buang sampah di rumahku kan? Ku kasih tahu, jangan karena kamu harta warisan. Aku tak berani apa-apain kamu. Kalau kamu buang sampah lagi, ku kurung di gudang bawah tanah. Jenderal. Jenderal, tuh kamu membusuk. Obat pasukan lama habis. Tahan sebentar. Tidak apa-apa. Arg, kamu benaran mau melawanku. Oke, kamu suka buang sampah kan? Ku tuang air sampai penuh. Ia tak bisa buang sampah. Di mana airnya? Kemana airnya pergi? Oke, kalau begini, ku isi terus. Aku mau lihat kamu bisa tampung berapa banyak. Jenderal, air dan makanan habis. Kota Aruna tak bisa bertahan. Ayo terobos ke punggang. Jenderal, pasukan sudah menjaga pertahanan setahun. Dari 200.000 orang, kini sisa kurang dari 20.000. 300.000 pasukan barbar. Mau kepung kita sampai mati. Juntur terus, semua pasukan kita lenyap. Jenderal, pengkhianat berkuasa di pemerintahan. Tidak ada bala bantuan, tidak ada makanan. Dia melihat pasukan kita mati di medan perang, haus dan lapar. Kita tidak pantas mengorbankan nyawa demi kaisar sialan ini. Jenderal, ayo tinggalin kota dan terobos kepungan. Kalau tinggalin kota, 80.000 rakyat di perbatasan akan jadi makanan suku barbar. Akhirnya, selatan tak aman lagi. Semua rakyat negara Dago pasti dibunuh suku barbar. Aku tidak bisa kabur dari kota. Menjaga kota maupun meninggalkan kota tetap mati. Langit mau melenyapkan pasukan Chandra. Masih ada berapa kuda perang? Jenderal, kuda perang tidak boleh bunuh lagi. Dari puluh ribuan kuda perang, sekarang hanya tersisa 200. Kuda perang adalah harapan terakhir kita mundur. Kalau bunuh, 20.000 pasukan tak akan kelaparan. Jenderal, tidak boleh bunuh kuda perang. Akan kupikirkan cara buat dapat air dan makanan. Tekadku sudah bulat. Jenderal Harry, laksanakanlah. Jenderal, air, air. Itu air? Aku sedang tidak mimpi kan? Air. Apa ini air? Air. Air. Jenderal, ada air. Kita terselamatkan. Setahun kekeringan parah. Berdoa setiap hari. Dan akhirnya datang air. 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 Jenderal, minumlah. Air deras berkah langit. Langit tak melenyapkan pasukan Chandra. Pasti langit kasih air suci. Ini pertanda baik. Kali ini kita pasti bisa mengalahkan suku barbar. Makanan, pasti bertahan. Mohon perlindungan dewa. Mohon perlindungan dewa. Mohon perlindungan dewa. Mohon perlindungan dewa. Mohon perlindungan dewa.
Minumlah. Halo. Halo Nona Manda, ada apa di rumah Anda? Penggunaan air Anda tercatat melebihi 100 ton hari ini. Apa? 100 ton? Kami hampir lapor polisi. Kamu tangkap telepon tadi. Kami memang tuwek kita. Kasus mutilasi kembarkan dunia pun cuma pakai lebih 80 ton air semalam. Maaf ya, aku lupa mematikan keran. Hilang? Air sebanyak itu hilang begitu saja. Selain air, apa masih bisa isi yang lain? Ajaib sekali. Vas bunga ini memang benda mistis. Kalau ada air, kita bisa menyogok prajurit suku barbar. Selain itu, banyak rakyat pasti akan ikut berperang demi air. Air bisa mengairi sawah. Ada hasil baru, ada harapan. Sayangnya, air sudah berhenti semalam. Aku pulang dulu minum air. Di rumahku masih ada tanah liat. Aku juga pulang sebentar. Nasi! Ini nasi putih. Nasi putih hanya untuk keluarga kaisar. Bencana sudah bertahun-tahun, keluarga kaisar pun tidak bisa makan nasi putih. Dewa sangat menyayangi. Kita nasi putih. Daging. Daging. Ayam. Daging. Daging ayam. Dewa tidak menelantarkan kita. Dia kasih daging dan nasi. Ada nasi dan daging. Ini luar biasa. Tidak. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Para prajurit, bubur sudah dimasak. Semuanya bagi-bagi makan. Jenderal, menurutmu apa dewa benaran ada? Kita tidak takut mati di medan perang, tapi takut melihat rakyat kelaparan, makan daging dan tulang mereka sendiri. Kalau bisa memohon pada dewa, buat kasih lebih banyak makanan dan air, pasti tidak akan terjadi banyak tragedi duniawi. Aku tak tahu asal makanan dan air ini. Tak berani percaya dewa. Kalau ada, kenapa pasukan setia kita dieksekusi kaisar? Pasukan Komdrat 200.000. Hanya sedikit yang bertahan. Tapi aku bersedia memohon pada dewa untuk menyelamatkan rakyat. Tahun ke-3 era Karla, Jenderal Yogi, pasukan Chandra, Adipati Nero, pejabat kelas 1, bermarkas di Pertahanan. Wilayah luas ini lama tak hujan, tanah retak dan tanaman gugur. Semua orang marah pada langit. Mohon dewa kasih air dan makanan untuk menyelamatkan seluruh rakyat. Setelah dapat surat, dewa pasti berbelas kasih. Jenderal,
Aduh, Arge, ini karpet kesayangan mendiang ibuku. Karpet kesayangan mendiang ibuku. Kamu, selain cuma buang sampah di rumah, kamu masih bisa apa lagi? Dulu keluargaku selalu anggap kau harta berharga. Kenapa kamu malah perlakukan aku kayak begini? Oke? Kamu suka buang sampah kan? Akan kuanggap kamu jadi tong sampah. Nih kadaluarsa buat. Daging kadaluarsa buatmu. Pangsit kadaluarsa buatmu. Semuanya buatmu. Kuperingatkan kamu, kalau muntahin ini lagi, kukurung di gudang terkunci selamanya. Ini berat. Sudah habis ya? Ngadu ke dewa berguna. Dewa kasih kita banyak makanan. Jenderal, ini garam. Ada garam di akar sayur ini. Ini arak kan? Arak dalam botol kaca berwarna. Wah, beberapa hari ini benar-benar mewah. Masing-masing ada berapa banyak? Cepat dihitung. Baik. Mie 25 Kilogramm. Dating 160 kg. Bisa bikin jenderal, prajurit, rakyat bertahan beberapa waktu. Jenderal, ayo bakar surat dewa lagi untuk berterima kasih. Terima kasih atas pemberian makanannya. Permintaanku yang terlalu banyak dan sudah menyulitkan dewa. Maaf sudah mengganggu dewa. Mulai hari ini, aku bakar 3 dupa setiap hari. Gawat, aku lupa bakar suratnya. Entah dewa bisa menerimanya atau tidak. Kamu tinggal di gudang terkunci selamanya. Dasar wanita tidak berperasaan. Susah payah ketemu senior, harusnya kamu bantu finansial. Dasar binatang kejam. Manda, kamu ini anak gadis. Suatu hari bakal nikah. Gimana kamu bisa urus perusahaan sebesar ini? Dengarin kata kakak sepupu saja. Jenderal, jangan tunggu lagi. Bos bunga ini tak balas malaman. Aku yang meminta terlalu banyak, jadinya dewa marah. Jenderal, ambillah ini. Mungkin ini makanan terakhir dari dewa buat kita. Sini kamu. Lepaskan tanganmu. 2 anak kau jual, tinggal dia. Kenapa kamu tega jadikan dia penyedia makanan? Tidak usah alasan itu. Jangan bikin pembeli tunggu lama. Kamu makan kenyang setelah tukar anak. Kembali. Kamu tidak bilang tukar pakai nyawa anakku. Kau bohongi aku. Minggir. Jangan jual aku. Aku tidak akan makan lagi. Ibu, aku tidak mau dimakan. Ibu.
Jenderal, selamatkan anakku. Aku mohon. Jenderal, kami kurang air dan makanan. Aku juga tak punya pilihan. Mohon kebaikan, Jenderal. Lepaskan aku. Bawa dia ke kamp militer, kerja paksa. Baik, Jenderal. Jangan, Jenderal. Jenderal, aku terpaksa melakukannya. Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, ini. Hiduplah dengan baik. Terima kasih, Jenderal. 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 Aku sudah sekarat. Kumohon terimalah dan selamatkan cucuku. Nenek, beberapa waktu ini, bagaimana kamu membesarkan putrimu? Sekarang aku sudah tidak punya banyak darah buat dia makan. Jenderal, apa cucuku ini? Bang bisa hidup sampai dewasa. Hiduplah dengan baik. Jenderal, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Kumohon Dewa, selamatkan pasukanku. Dan seluruh rakyat, aku, Yogi, bersedia menukar nyawa. Kamu muntahin sampah lagi ke aku ya. Ini, ucapan peringatan kematian, Wasbungaku terhubung ke zaman kuno. Tahun ke-3 era Karla di negara Dago, pasukan Chandra menjaga kubu perbatasan. 300.000 prajurit barbar mengepung pertahanan seperti kota mati. 200.000 pasukan tewas, sisa 20.000 rakyat kota mati kelaparan. Hanya 80.000 orang bertahan. Apa? Masih ada ayat tukar anak demi makanan. Nenek menguburkan anaknya, memotong darah buat cucunya makan. Mengenaskan. Terlalu mengenaskan. Ternyata Wasbungaku memuntahkan sampah dari zaman kuno yang datang dari era Karla di negara Dago. Tapi tidak ada era ini di dalam sejarah. Halo, aku bukan dewa. Namaku Manda Jaya. Perban darah dan pedang patah yang muncul di rumahku adalah milikmu. Tolong jangan buang sampah ke rumahku. Kamu bilang pertahanan tidak cukup air dan makanan. Apa yang paling kekurangan sekarang? Sulit kalau aku sendiri menafkahi 100.000 orang. Tapi aku akan bantu kalian sebisaku. Ini dari Dewa. Dia bersedia membantu pasukan dan menolong seluruh rakyat. Manda Jaya adalah Dewa. Yang paling kekurangan adalah air dan makanan. Kalau ada air, bisa menolong puluhan ribu. Kalau ada makanan, tragedi kanibal takkan terjadi. Aku harap mereka semua bisa hidup. Jenderal, Pak Dante bilang Dewa sudah kirim surat. Benar atau tidak? Ya, Dewa bilang dia bersedia menolong kita. Makanan perlu disiapkan beberapa hari. Era akan ada besok. Baguslah.
Kita punya air buat minum. Kita semua ada kesempatan hidup. Dewa bersedia tolong kita dari bencana. Kita harus balas kebaikan Dewa. Pesan 10.000 kotak mie instan. Pesan 10.000 kotak mie. Pesan 100.000 roti kukus. Cuma dengar perkataan orang kuno asing. Aku menghabiskan 3-6 miliar. Meskipun aku kaya raya, juga tidak bisa menghidupi 100.000 orang. Ini tidak benar. Otakku bermasalah. Kalau orang tuaku hidup, tahu aku habiskan miliar buat orang asing, pasti marah besar. Arg. Sudah aku bilang jangan buang sampah. Apalagi kali ini. Emas. Aku lagi tidak bermimpi kan? Banyak sekali emas, perak, dan perhiasan. Adipati Nero pandai bersikap. Aku suka menolong orang. Aku suka berbuat amal. Suka menolong 100.000 orang kuno. Apa ini? Pasti barang antik. Besok kutanya penjual barang antik berapa nilainya. Sekarang kota Aruna masih perang. Kota juga dikepung. Setiap hari cuma andalin air dan makanan. Pasti bakal mati pelan-pelan. Aku harus pikirkan cara bantu Yogi. Memenangkan peperangan ini dan menembus kepungan. Ini baru namanya pengeluaran besar. Sesuai waktu yang sudah disepakati sama Dewa, seharusnya air sudah mau sampai. Lembut dan manis sekali. Kasih aku satu. Wah, wangi sekali. Tidak ada campuran dedak dan kulit gandum. Tidak kering, tidak nyangkut di tenggorokan. Wah, banyak sekali. Wangi sekali. Itu bapau daging. Ini roti isi daging. Paman Dante, bagi-bagi makanan ini. Suruh mereka bawa pulang makan. Baik. 80.000 rakyat kota Aruna terselamatkan. Jenderal, gawat! Ada pengungsi bikin onar di depan pintu. Apa? Mohon Jenderal bagikan makanan. Mohon Jenderal bagikan makanan. Jenderal, Anda menyimpan beras diam-diam. Apa kamu mau melihat rakyat kota Aruna mati kelaparan? Jenderal sudah keluar. Semua, cepat mohon Jenderal makanan. Jenderal, bagikan makanan. Mundur, semuanya mundur. Kediaman jenderal tak ada makanan. Cepat pergi. Jangan membohongi kami. Kemari. Jenderal, kau kasih makan si tua bangka ini, tapi tak kasih kami makan. Jelas-jelas di rumahmu ada makanan. Kamu mau bikin seluruh rakyat mati kelaparan? Mohon Jenderal bagikan makanan. Mohon Jenderal bagikan makanan. Mohon Jenderal kasih kami kesempatan hidup. Mohon Jenderal kasih kami kesempatan hidup. Pak, apa Anda terima barang antik? Mana barangnya? Coba perlihatkan. Ini barang bagus. Jelas ini dari 2000 tahun lalu. Di zaman yang sama, kendi arak pasti perunggu. Antara porselen atau besi. Ini kendi arak ya mas. Dengan teknik ukiran kawat dan sisipan berlubang, paling awal yang kulihat. Tunggu. Di bawahnya ada tulisan. Milik Kaisar Negara Dago. Ini palsu. Barang palsu? Benar, Nona. Di sejarah kita, mana ada negara Dago? Apa benaran tidak ada negara Dago dalam sejarah? Kak Randi, Anda, kenapa Anda datang? Nona, apa boleh aku lihat? Oh, silakan.
Ketemu. Akhirnya, aku menemukanmu. Karandi, ini tuh barang palsu. Kamu salah. Tidak ada di sejarah resmi, tapi ada di sejarah lisan. Ini bukti terbaik negara dagu. Apa? Apa? Negara Dago ini ada? Ya, negara dagu memang ada, tapi waktunya terlalu singkat. Cuma 50 tahun. 50 tahun? Adipati Nero mati? 100.000 pasukan mati semua. Pak, kalau Anda lihat kendi arak ini bernilai berapa? Segini. 2 miliar? 20 miliar? 200 miliar? Ya, Nona, 200 miliar cuma harga konservatif. Museum besar dalam negeri. Bahkan tak ada benda relevan. Di sejarah lisan, deskripsi negara dagu negatif. Pejabat pengkhianat berkuasa. Kaisar boneka, kekeringan, rakyat menderita. Kalau gitu, tidak ada pejabat baik di negara Dago? Ada satu orang. Jenderal besar ini dibilang baik di sejarah. Dia seperti pahlawan Tirta Sirega. Hebat dan luar biasa. Siapa jenderal besar ini? Gelar Adipati Nero, usia 20. Meninggal usia 21. Tak lama setelah dia mati, negara Dago juga lenyap. Namanya Yogi Chandra. Apa? Dewa, beri air dan makanan. Demi selamatkan rakyat. Kamu bilang kota Aruna kekurangan air dan makanan. Apa yang paling kekurangan sekarang? Aku harap mereka bisa bertahan hidup. Banyak sekali emas, perak, perhiasan. Adipati Nero pandai bersikap. Panggil aku Dewa, kirim surat. Kasih aku banyak emas. Yogi Kanda, Adipati Nero. Mati usia 21. Negara ini terlalu singkat. Kalau Adipati Nero tak mati secepat itu, dia bisa pimpin Dago kalahkan 6 negara. Sayangnya, dia tak punya kesempatan. Kalau Yogi tak mati secepat itu, bukankah dia bisa menyatukan dua tri abad lebih cepat? Nona, kendi arak ini dijual. Aku beli 2 miliar. Punya 200 miliar, bisa menghidupi 100.000 orang. Tapi 20.000 pasukan Chandra, kalahkan 300.000 prajurit barbar, pasti tak cukup. Aku masih ada 1. Ada 2. Kendi arak ini sempurna. Tampilannya masih bagus. Nona, kendi arak ini berapa? Aku mau uang tunai. Minimal saja nih. 600 miliar? Ini. Kalau Bapak tidak sanggup beli. Sebentar. Nona, aku beli. Aku beli. Nona, jika kamu punya warisan negara Dago, jual padaku. Karena tidak ada yang lebih paham sejarah itu dariku. Aku kasih harga lebih oke. Ini kartu namaku. Sejarawan. Penilai barang antik tingkat nasional. Oke, aku setuju. Setelah punya 600 miliar ini, aku siapkan barang bagus buat Yogi. Saya mau sayur hijau, kentang kubialar, wortel, mau semua tiap hari. Masukkan semuanya. Obat tradisional untuk segala cedera, dari luka sampai peradangan. Aku mau semuanya. Hah? Beres. Apa dunia sudah kiamat? Timbun banyak barang. Cepat, tidak timbul. Cepat timbun barang. Cepat. Masih ada tidak? Masih ada barang tidak? Ayo tunjukkan. Yogi Chandra, aku akan menghidupi dirimu dan pasukanmu. Mohon jenderal bagikan makanan. Ratusan karung makanan dikirim ke kamp. Kalau tidak, kuda perang akan mati. Tak bisa dikompromi.
Kediaman jenderal tidak ada beras. Semuanya bubar saja. Kediaman jenderal tidak ada makanan? Sini. Kasih ke aku. Jawab. Ini. Dikasih jenderal atau bukan? Hah? Wah. Wah. Ada daging juga di dalamnya. Jawab. Dia kasih kamu. Kamu bersekongkol sama ayahku makan adik-adikku. Sekarang kamu juga pukul ibuku. Kubunuh kamu. Hah? Siapa lagi yang berani buat pengar? Jenderal, air sudah ada. Ada air bisa masak akar rumput dan kulit pohon. Kita bisa bertahan hidup. Benar. Jenderal, Dewa kirim 150 kg beras lagi. Dan 25 kg tepung terigu. Kirim makanan ke kamp militer. Suruh prajurit masak bubur, minum. Setelah 2 jam, suruh rakyat antre air. Baik, Jenderal. Akhirnya, aku berhasil dapat iPhone 16 terbaru. Lupakanlah, kasih ke Jenderal Yogi saja. Dewa bilang ini apel 16. Tapi kok tidak ada apelnya? Apa ini? Hei, apelnya di sini. Luspire, cepat mati. Apa? Jenderal ada 150 kg beras, 25 kg tepung terigu, segera dikirim ke kamp. Kak Wilson, kita panggil beberapa orang buat rebut makanannya. Kamu tidak lihat gimana Lius mati? Yogi punya prestasi militer besar dan mudah bunuh orang. Rebut makanan di bawah pengawasannya. Kita kali mati. Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Dia tak biarkan kita tukar anak. Yuk kau bunuh Lius. Rebut makanannya, impas. Tidak usah buru-buru. Ambil air dulu. Awasi kediaman jenderal. Serius, Kak? Pergilah. Apa? Di dunia ini benaran ada dewa? Kamu yakin? Jenderal, lihat, ini bahan obat. Ada banyak sekali bahan obat. Ada bahan obat yang sudah kosong setengah tahun. Para pasukan yang terluka akhirnya terselamatkan. Kasih makanan dan air sudah sangat banyak. Dewa kasih obat tanpa diminta. Jenderal, pinset klip kancing. Bahannya lebih keras dari besi hitam. Kain kasa ini juga lebih putih dari awan. Ini benar-benar barang yang dipakai dewa. Jenderal, ada buku, ada banyak buku. Ada banyak sekali buku. Buku panduan tabib desa. Ini buku strategi perang dan jalur energi. Dewa mengajari kita cara berperang. Buku militer, buku pengobatan. Kita semua harus mempelajari buku ini dan segera menganalisisnya. Pindahkan vas bunga ke halaman. Cepat. Ini. Sebelum kota Aruna kekeringan, aku belum pernah lihat berbagai jenis makanan ini. Benar. Ayam, bebek, angsa, ikan, babi, kambing, sapi. Sudah terlalu banyak. Kita tak perlu khawatir kurang makanan lagi. Benar. Ada air,
makanan, dan juga obat. Ini semua berkah dari dewa. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Waktunya jadwalkan pembangunan kuil. Jenderal! Jenderal! Berita mendesak dari ibu kota. Jaga sampai mati. Kaisar sialan ini mau kita mati. Tak ada makanan, air, bala bantuan. Masih suruh kita jaga sampai mati. Jenderal, kita tak ada bala bantuan. 20.000 pasukan melawan 300.000 pasukan. Gimana lawan? Gimana menang? Jika barbar tahu kita ada air, makanan, mereka pasti terobos masuk dalam 2 hari. Dan merebut makanan dewa kita. Kirim makanan ke kamp militer malam ini. Ingat, sembunyikan informasi. Baik. Hari ini barang sudah selesai dikirim. Masih butuh apa lagi? Jenderal! Jenderal, ada surat. Terima kasih air dan makanan. Ini cukup buat kami makan sebulan. $200 karung beras, 50 karung tepung terigu, 60 pound sayur. Cukupkah buat 20.000 orang sebulan? Masak bubur sudah cukup. Tiap hari makan bubur mana bisa kenyang dan bertenaga kalahkan musuh? Siap hari. Minimal 2 kali makan sehari. Jangan hemat. Nikmati makanan dan minuman. Air dan makanan kukirim terus ke kamu. Jenderal, kali ini dewa bilang apa ke Anda? 1 daging, 1 sayur, sehari 2 kali makan? Dewa, ini terlalu mewah. Sebenarnya aku makan semangkok nasi saja sudah sangat bersyukur. Ada dewa, pasukan kami pasti punya kemungkinan untuk menang. Ada dia. Kita pasti bisa menang. Jenderal, persediaan dirampas oleh pengungsi. Ada makanan. Maju, semuanya maju. Asalkan membunuh mereka, kita bakal dapat bakat. Lindungi makanan. Ayah. Semuanya berhenti. Ayah. Aku susah payah pertahankan kota dan kehilangan puluhan ribu pasukan. Kalian merebut makanan prajurit. Semua pengungsi perampok, letakkan senjata dan kirim ke kamp kerja paksa. Sebarkan perintahku. Di gang belakang kediaman ada panci masak mie. Semua rakyat berbaris. Setiap orang dapat 1 suap bubur. Baik, ada makanan. Akhirnya ada makanan. Bawa mereka semua. Baik, semuanya ikut denganku. Kak Wilson, rumah jenderal banyak makanan. Ini bagus. Kita atur orang buat terobos ke kediaman jenderal dan melakukan aksi besar gimana? Jason, sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan? Kamu tahu tidak siapa yang membantu Yogi sekarang. Dia punya dewa. Apa gunanya? Kelaparan terjadi di mana-mana di luar sana. Apa kamu tidak mau jual makanan keluar? Dan mendapatkan uang yang tidak ada habisnya? Sekarang kota Aruna sudah dikunci mati. Kamu bisa jual makanan kemana? Kamu mata-mata suku barbar. Jason. Apanya mata-mata? Gimana pun, aku pebisnis. Suku barbar kurang air dan makanan. Aku yamin, setelah transaksi ini, kamu akan dapat uang tak habis. Sudah, aku mau baris ambil nih. Oh, kamu cuma punya 1 malam. Pertimbangkan baik-baik, kamu yang mati atau Yogi yang mati.
Terima kasih Jenderal sudah menolongku dan cucuku. Terima kasih Jenderal sudah kasih makanan. Terima kasih atas kebaikan Jenderal. Jenderal, aku tidak punya barang yang bisa diberikan. Hanya tersisa setengah tinta ini. Ini ditinggalkan putraku waktu menuntut ilmu. Sekarang putra dan menantuku sudah pergi. Hanya tersisa cucu perempuanku ini. Jenderal, terimalah. Mohon Jenderal, terimalah. 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 Aku sudah buka kedai bubur. Semua rakyat berbaris dapat bubur. Di dalam keranjang ada persembahan ucapan terima kasih dari rakyat. Semoga dewa menerima dengan senang. Semuanya baris dengan rapi. Jangan berebut. Nih, minumlah. Wah, enak sekali. Ini terlalu enak. Papan bambu. Batang tinta. Ada biji labu emas. Semua barang ini barang antik di zaman modern. Aku pasti senang menerimanya. Informasi makanan pasti segera tersebar. Begitu barbar tahu air dan makanan, mereka pasti menyerbu kota. Pasukan Chandra sisa 20.000 prajurit. Masih belum bisa lawan 300.000 prajurit barbar. Beli beras ketan, kapur, batu bata. Untuk bangun tembok. Tambah tinggi dan tebalnya, biar tahan sebentar. Selain itu, perlu biji perunggu untuk senjata. Prajurit berlatih keras. Siap hadapi barbar. Baik. Aku akan pergi belanja buat kamu. Langsung upgrade saja peralatan besar-besaran. Biji perunggu langsung ganti dengan besi beton. Tembok bata dan semen akan lebih kokoh, kan? Tapi gimana caranya mengajari orang kuno dengan metode orang modern? Jenderal. 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 Wah, benda apa ini? Ini benda sakti yang dikasih dewa. Namanya Aipukul. Aipukul? Kalian lihat. Wah, ini penjelasan tentang pembangunan tembok kota. Tutorial budidaya tanaman pertanian. Pelatihan pasca kelahiran babi betina. Benda apa ini? Ini benar-benar ajaib. Bisa juga sentuh pakai tangan. Cobalah. Bergerak. Memang benda milik dewa. Kita orang biasa tidak akan bisa menciptakannya. Bagaimana orang ini bisa dimasukkan ke dalam? Benda ini bisa bikin orang berhenti bergerak. Jenderal, aku sudah mengerti. Dewa pasti pakai ilmu pengendali jiwa, memasukkan jiwa orang ke dalam, biar kita bisa mengendalikan orang ini. Masuk akal. Orang ini pakaiannya sangat terbuka. Moral masyarakat makin menurun. Ini mengotori mata dewa. Jenderal, aku sudah paham. Dewa mengajari kita cara bangun tembok tinggi. Ada benda sakti ini. Selain bangun tembok tinggi, cara menanam buah dan sayuran. Ya, cara memelihara ayam, bebek, dan babi betina. Jelas kan? Benar. iPad ada fitur kamera. Kamu pelan-pelan jelajahi. Fotokan keadaan kota Aruna dan kirim ke aku. Biar aku tahu kalian kekurangan apa. Dia juga ada fitur kamera. Kalian coba saja. Apa itu kamera? Tidak tahu. Pelan-pelan. Nyata sekali. Nyata sekali. Bahkan pelukis terbaik. Dago melukis begini. Benar. Besok ku kirim 1,5 juta kilogram makanan. Kirim kembali tabletnya.
Cepat berikan benda sakti itu. Gila susahnya. Pakaian mereka bertambal. Bahkan sepatu bagus pun tidak ada. Gimana melawan suku barbar dengan senjata begini? Hello, Bu. Air mineral, Sosinam, hot potato. Ada berapa? Aku mau semua. Nona Manda, baru beberapa hari. Makan sebanyak itu? Tidak banyak. Aku menghidupi 20.000 orang. 20.000 orang? Jenderal, apa Dewa benaran bilang? Mau kirim 5 juta kilo makanan? Pemerintahan pun tidak pernah kasih sebanyak ini. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu khawatir masalah makanan lagi. Benar. Sebarkan perintahku. Rekrut pasukan. Tiap pendaftar dapat 2 kg beras, 0,5 kg terigu, sejua, capul. Baik. Cepat pergi. Ayo. Kekuatan utama suku barbar berkumpul di gerbang kota. 100.000 prajurit barbar dibelakang. Memutus koneksi pasukan Chandra Negara Dagu. Pasukan Chandra bertahan berapa lama? Tinggikan tembok. Dan buat senjata, masih sempat? Yogi, sudah istirahat belum? Aku sibuk seharian. Beli persediaan, sekarang tak bisa tidur. Bahas cara kalian menembus kepungan. Masih belum. Dewa, mau ngobrol soal apa? Gimana kondisi kota Aruna sekarang? Jadi Adipati Nero di usia 20. Meninggal di usia 21. Tak lama setelah dia mati, negara Dagu juga lenyap. Namanya, Yogi Chandra. Umur 21 tahun, jenderal besar yang sama mudanya. Seperti pahlawan Tirta Sirega. Sayang sekali mati. Kalau dia bisa bertahan hidup, dia pasti punya jejak penting dalam sejarah. Makanan pasti cepat ketahuan. Aku masih memikirkan jalan keluar. Aku sudah rekrut pasukan rakyat. Paling banyak dapat 20.000 prajurit baru. Pasukan Chandra tambah 20.000 prajurit. Berarti kumakaran 1000. 40.000 harapi, 300.000. Jumlah orang beda jauh. Oh iya, kenapa aku tidak kepikiran? Kalau ada senjata dan meriam, pasti tembus kepungan musuh. Senjata tradisional lawan modern, pasti dibantai habis. Oke, aku kirim meriam ke jenderal. Tapi Dantara melarang senjata modern. Kalau beli, bukannya di penjara. Apa aku beli di negara Cantika saja? Ini salahku sudah buat Dewa khawatir. Tak akan mengecewakan Dewa. Aku pimpin rakyat menembus Kipungan. Dewa tidurlah. Aku tidak akan ganggu. Besok aku jual barang antik. Lalu beli banyak sepatu dan kain. Kemudian ku kasih 1 set senjata baru. Ini salahku. Karena menikmati upah yang belum kubayar. Mohon Dewa maafkan aku. Dewa, besok aku kembali ke militer. Aku pasti bayar upah penuh. Atur rakyat bangun kuil untuk Anda. Dan bakar dupa setiap hari. Tidak perlu. Persembahan yang kamu kasih waktu itu masih ada. Aku berencana menjualnya buat modal perang. Aku bukan dewa. Panggil saja aku Manda. Anda selamatkan 100.000 orang. Anda dewa pasukan Chandra dan rakyat.
ditetapkan begitu saja. Jenderal muda ini tegas dan keras kepala. Wah, Nona sudah datang. Sini, duduk. Kamu sudah bikin aku tunggu lama. Kendiara sudah kuserahkan ke atasan. Divisi Dantara sangat menghargai. Akan tambahkan negara Dago dalam sejarah, kontribusimu tak terlupakan. Tidak kusangka cuma jual barang antik. Bisa membuktikan keberadaan negara Dago. Kali ini kamu bawa barang bagus apa? Coba aku lihat. Oh. Ini uang logam yang dicetak negara Dago. Perunggu. Bentuknya seperti pisau. Bagus. Tercatat dalam sejarah. Ini uang besi bulat. Lubang kotak di tengah. Kandungan besinya tinggi. Masa zaman ini sudah ada besi yang menggantikan perunggu. Lihat ini lagi. Papan bambu negara Dago. Papan bambu dengan catatan tertulis sangat berharga. Sangat berharga. Aku mau semua ini. Ku kasih kamu 200 miliar. Gimana? Boleh. Tapi kamu harus transfer dulu. Gampang. Vio, transfer uangnya. Dana 200 miliar masuk ke OVO. Sampai jumpa lagi. Oke? Hati-hati di jalan. Ya? Kak Randi, orangnya mana? Cepat pertemukan kami dengan Nona Manda. Benar, benar. Dasar kalian ini. Dia baru pergi, cepat kejar sana. Hah? Cepat, cepat, cepat. Manda. Kemana kamu habiskan warisan paman kedua? Cepat katakan. Aku yang habiskan warisan ayahku. Masa kamu yang habiskan? Dari kecil aku belajar bela diri. Ku hajar kamu. Berani, sobat saya. Dasar gadis tengik, akan ku keluarkan kamu dari silsilah keluarga, milik keluarga Jaya. Akan jadi milik cucuku. Siapa yang peduli sama silsilah keluarga? Kamu, berhenti. Mau ngapain? Kalian siapa? Apa yang mau kalian lakukan ke hadapan bangsa? Kontribusi yang Nona Manda berikan ke semua orang layak dicatat khusus dalam silsilah keluarga. Wih, kamu ini siapa? Ngomong tidak jelas di sini. Kamu cari di mana aktor-aktor ini? Mereka figuran abal-abal kan? Nenek, ini semua salah paham. Nenek, ayo kita cepat pergi. Cepat pergi. Siapa sih? Ngapain kamu tarik-tarik aku? Nenek, tahu tidak kalau menyinggung 3 orang tadi? Keluarga kita tidak bakal bertahan di kota Jamila. Memangnya mereka siapa? Serius? Tunggu. Kenapa si Jalang egois ini bisa dekat sama orang penting seperti mereka? Ada yang ditutupi Manda. Dia pasti menyimpan banyak sekali rahasia. Nona Manda, kamu baik-baik saja kan? Kalian? Barang antik Nona Manda sangat berarti buat Dantara. Karena kamu, negara Dago muncul kembali. Astaga Yogi. Dantara selalu perhatikan kalian. Tak pernah menyerah. Pasukan Chandra harus menang. Cendro. Ayam, ini ayam hidup. Ayam hidup. Ayam, sudah setahun aku tidak melihat ayam. Sebentar. Jenderal, ini pedang bagus. Terbuat dari baja murni dan sangat tajam. Nih, pakailah. Jenderal, aku segera kembali. Jangan gerak ya, biar ku coba. Ini bagus, Jenderal. Zirah ini sangat bagus. Kalau kita punya 100.000 prajurit elit, memegang pedang dan memakai zirah ini, jangankan suku barbar, 6 negara lainnya juga bukan apa-apa bagi kita. Nih, coba busur silang ini. Nih, wah, gila. Jenderal, busur silang ini luar biasa. Ini cocok untuk pertahanan kota. Kita punya berapa busur silang ini? 100 lebih. 100 lebih? Terlalu sedikit, Jenderal. Busur silang ini penting bagi kita. Minta lebih banyak lagi ke dewa? Benar, Jenderal. Kali yang ku meminta, tak pernah beri persembahan. Ada 100.000 orang di seluruh kota. Dewa habisin berapa tenaga?
Jenderal, aku sudah tahu salah. Aku pulang buka gudang. Dan kasih persembahan ke dewa. Jenderal, busur silang ini bagi pasukan kita. Senjata pembunuh. Aku juga bersedia mempersembahkan harta. Aku juga bersedia mempersembahkan harta. $40.000 zira, 10.000 perisai, 5.000 busur silang, 300.000 bulu panah, pedang panjang, tombak bermata dua, tombak panjang, masing-masing 3.000. Ini terlalu berharga. Bahkan 6 negara pun tak bisa dapat perlengkapan senjata sehebat ini. Terima kasih langit, sudah mempertemukanku dengan dewa. Di kehidupan ini, kalau dewa butuh aku menerjang bahaya, pasti akan kulakukan. Terima kasih atas pedang kuno. Sebagai balasan ku kasih beberapa bilah. Semangat, Jenderal Besar. Mereka siapa? Kenapa bisa terluka? Ini perbuatan Jason. Jason paksa interogasi Kak Wilson. Paksa ungkap jalur rahasia Aruna. Mereka ingin barbar masuk kota Aruna, menyerang kediaman jenderal, merebut makanan. Stok makanan di kota Aruna sudah ketahuan. Besok atau tengah malam, barbar dekati Aruna, siap menyerang. Bawa busur silang? Ada bapak satu. Blokir jalur masuk gua. Bubar. Ayo. Jenderal, suku barbar mendekat kota Aruna. Awalnya mereka kemah 1 meter dari gerbang. Sekarang bergeser, mendekati gerbang kota. Jenderal, aku siap pimpin pasukan untuk melawan. Semuanya dengar perintah. Ya! Bersiap-siap melawan. Baik! Heru, Ya? pimpin 3.000 pasukan. Dan tim busur silang mempertahankan jalur rahasia. Baik! Sisanya ikut aku mempertahankan gerbang kota. Baik! Ada pergerakan di Heru. Segera lapor. Kuda perang dibagi ke mereka 30 ekor. Sampaikan informasi ini. Baik, Jenderal. Dulu, selama gerbang bisa ditahan, walau banyak korban, kita harus bertahan. Sekarang masih ada 1 gua yang harus dijaga. Lebih baik kalau jalur masuk gua diblokir. Jenderal, tanya Dewa. Dia pasti bisa blokir jalur masuk. Benar, Jenderal. Mereka mendekat Aruna. Tak ada waktu bimbang lagi. Dewa itu maha kuasa. Dia pasti punya cara. Jenderal, menurutku, Anda perlu ini. Stok makanan di kota Aruna sudah ketahuan. Besok atau tengah malam, suku barbar mendekat kota Aruna. Siap menyerang. Apa? Aku sudah beli banyak makanan, sayur, buah, dan bahan kain. Belum kirim ke mereka. Aruna sudah mau hancur. Terus barang-barang yang sudah kukirim ke mereka jadi sia-sia. Aku ingin Yogi menang. Tapi sekarang gerbang kota sudah mau runtuh. Ini sudah keterlaluan. Tidak bisa dibiarkan lagi. Tunggu saja. Ku bantu kamu ledakkan. Gunung besar. Seingatku, ayah pernah kenal petinggi perusahaan peledakan. Ketemu? Bukankah ini, Manda? Kok kamu punya waktu video call sama Paman? Paman Ferdi, aku ingin beli bubuk mesiu. Apa Paman ada jual? Aku butuh banyak yang bisa meledakkan gunung. Tidak boleh. Jangan ngaco kamu. Paman,
Aku bayar 3 kali lipat harga pas. Tidak boleh. Paman tak boleh menjualnya padamu. 5 kali lipat. Manda, Paman tidak mau kamu pakai buat hal jahat. Paman, aku masih muda. Baru mewarisi perusahaan besar. Aku tidak akan segila itu. Aku melakukannya demi menyelamatkan orang. Sebut angkanya. Ku transfer sekarang. 20 miliar? Oke, tidak masalah. Barang ini paling tinggi bernilai 200 juta. Oke, setelah kamu bayar, malam ini akan langsung dikirim. Ingat Manda, kalau terjadi sesuatu padamu, bukan urusan Paman. Oke. Aku sudah beli bubuk mesiu dalam jumlah besar. Dan pasti bisa meledakkan jalur rahasia gua. Ingat, perhatikan keselamatan. Cara pakai dan pemasangan sudah ada di dalam IPAD. Bubuk mesiu akan sampai besok. Hilang. Jenderal, percuma barbar mendekat Aruna. Kalau ada peledak, siapapun datang mati. Ternyata perbedaan duniaku dengan dunia dewa benar-benar besar. Abi, ikut aku ke Yalu Masukwa. Yang lainnya jaga gerbang kota. Baik. Jenderal, prajurit barbar menuju ke sini. Dan hampir masuk jalur rahasia. Ayo, baik, ayo. Ke pusat gua dan cari tempat yang cocok buat taruh bubuk mesiu. Sebentar lagi ku kirim bubuk mesiu. Ayo. Hati-hati. Yogi, kamu cuma punya 20.000 pasukan? Gimana kamu mau lawan 300.000 pasukanku? Hah? Ada apa ini? Hah? Pasti pasukan elitku menghabisi Yogi tanpa sisa. Gawat, Pangeran. Jempa gua ambruk. 8.000 prajurit masuk. Semuanya terkubur di dalam. Semua prajurit mati? Apa katamu? Baru mulai perang sudah mati 10.000 orang. Tidak mungkin. Ini mustahil. Susah payah temukan gua. Malah terkubur begitu saja. Yogi, aku bersumpah akan menyiksamu hidup-hidup. Raja, hari ini tidak boleh serang kota lagi, Raja. Apa? Jiri Bimati. Lupakan saja. Ada air dan makanan di kota. Jika gagal kuasai Aruna, pasukan kita mati kehausan kelaparan. Raja, awan hitam menutupi bulan, kuramalkan. Hari ini tak baik serang kota. Gempa bumi, gunung besar runtuh. Situasi tidak menguntungkan Anda. Waktu, tempat, dan orang-orangnya tidak di pihak kita. Raja, hari ini jangan serang kota. Aku tidak peduli gempa itu. Dalam 3 hari, aku harus menguasai kota Aruna. Kalau gitu, kuramalkan lagi untuk Raja. Yogi awalnya ditakdirkan berumur pendek. Tidak sampai setengah bulan dia pasti mati. Tapi sekarang keadaan berbalik total. Di belakangnya, pasti ada orang hebat yang bantu dia. Orang hebat? Siapa? Adipati Nero.
Ini benar-benar penuh misteri. Dia dikepung di kota Aruna hampir setahun. Seekor burung pun tidak bisa terbang masuk, tapi dia tiba-tiba punya air dan makanan. Selain itu, tembok tambah tinggi. Pasti tidak segampang itu. Tarik pasukan! Jenderal, suku barbar sudah tarik pasukan. Bagus. Kita punya bubuk mesiu. Mundur, atau kita ledakan mereka. Gimana? Apa peledakan sudah berakhir? Sudah. Gunung diledakkan. Suku barbar tarik pasukan. Hari ini semua orang senang. Lama tak sesenang ini. Dewa, Yogi mewakili pasukan Chandra. Berterima kasih sudah memberikan bubuk mesiu. Bagus sekali. Menang telak. Tanpa ada korban. Baguslah. Kamu kosongkan gudang buat bubuk mesiu. Sebentar lagi aku kirim cemilan malam. Dan bir buat kalian rayain. Halo bos, aku mau pesan 50 meja hidangan super mewah. Wah, ini enak sekali. Wangi sekali. Mie instan ini enak sekali. Para prajurit kalian sudah kerja keras. Minum sebotol rame-rame. Nih, Jenderal. Kasih aku satu. Aku mau arak. Arak ada. Ini Coca-Cola. Coca-Cola? Nama yang bagus. Aku icip, ya. Manis sekali. Sangat menyegarkan. Kamu coba juga. Beneran manis. Minuman keras harus seperti ini. Bikin lagi. Tanpa Dewa, istriku dan anakku pasti mati kelaparan. Aku ingin kembali ke ibu kota. Entah di tempat ibuku ada makanan atau tidak. Aku merindukannya. Ada perlindungan Dewa, pasukan Chandra pasti akan menang. Aku pasti akan memulangkan kalian dengan selamat. Ayo, bersulang untuk Dewa. Bersulang untuk Dewa. Dewa, kita berada di tempat yang berbeda. Apa kita punya kesempatan bertemu di kehidupan ini? Ayo, makan daging dan minum arak. Selanjutnya, mau daftar pasukan. Tuan, setelah jadi prajurit, tiap orang dapat 2 kilogram beras. 0,5 kilo tepung terigu, 1 kilo sayur. Nama? Willy. Gimana ya warna bulan? Di tempat Dewa. Semangat. Semangat, Jenderal mudaku. Coca-Cola enak tidak? Enak. Terima kasih atas bantuan Dewa selama ini. Sama-sama. Bantu kamu termasuk bantu diri sendiri. Bantu Dewa sendiri. Dari kecil aku punya impian. Kan mengirim Coca-Cola buat pahlawan Tirta Sirega. Selain itu, mengirimkan peta dunia ke Kaisar Seno. Ada peta dunia, kavaleri bajanya akan ratakan bumi. Jika dia ada, dunia pasti bicara dan talah. Generasi muda tidak perlu jadi VIP video. Musuh-musuh bisa dihancurkannya.
Kaisar Seno? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Terus siapa lagi? Pahlawan Tirta Sirega, dewa. Sangat menyukainya. Jenderal, kenapa kamu sendirian di sini? Ada apa? Jenderal, mata-mata lapor, pasukan barbar bergerak sampai gerbang tengah malam. Kurang dari 10 jam menuju tengah malam. Pergi pasang ranjau. Baik, segera laksanakan. Semua bersiap. Pelontar batu siap, pemana posisi. Aku atur sekarang. Aku akan terjun langsung ke perang ini. Jenderal, tidak boleh. Benar, Jenderal. Kalau Anda kenapa-kenapa, tak ada lagi yang bisa kontak dewa. Pasukan Chandra tidak mau ambil risiko. Aku Adipati Nero. Gelar ku dapat dari prestasi militer. Membunuh musuh di medan perang. Mana bisa bersembunyi di belakang. Meski kita kalah jumlah, aku tetap yakin. Pasukan Chandra punya kesempatan menang. Kalau suku barbar menyerang malam ini, bisa jadi perang paling brutal di tahun ini. Aku tidak tahu akhirnya bagaimana. Perang ini selalu kubawa. Meski kecil, ini terima kasihku ke dewa. Dewa, jaga diri. Wah, cantik sekali Leontin Giok ini. Kenapa rasanya familiar sekali? Seperti pernah lihat. Apa? Suku barbar menyerang malam ini? Apa ini surat wasiat yang ditulis Yogi? Dan barang peninggalannya? Yogi tidak kuat bertarung. Meski diberi semua mesiu, dia tak bisa meledakkan. 300.000 orang sekejap. Aduh, sudah habisin hampir 600 miliar. Dia tidak boleh mati di saat genting. Para penasihat militer yang hebat, bantu aku. Gimana caranya? 20.000 orang mengalahkan 300.000 prajurit? Urgent! 20.000, lawan orang paling jago pun nyerah. Perbedaan terlalu besar. Mau seganas apapun, tetap bakal kalah di bantai mereka. Kenapa semuanya nyumpahin gagal? Musuh mundur, kita serang. Musuh diam, kita ganggu. Musuh lelah, hajar. Musuh mundur, kita kejar. Yogi, sepertinya aku tahu gimana memenangkan peperangan ini. Kiriman senjata tahap 2 tiba besok pagi. Suku barbar menyerang tengah malam. Kalian masih mau tunggu? Tidak, aku sudah lama. Jadi pengecut dan menahan emosi. Malam ini aku lawan mereka habis-habisan. Benar, aku juga sama. Jenderal. Meski berisiko, peluang menang besar. Benar? Kalau gitu kita serang dewa saksi pasukan Chandra. Tak terhentikan. Tidak terhentikan! Sejarah ada perang. Kalah jumlah tapi menang. Kalau kalah senjata, serang waktu musuh tidur. Musuh mundur, kita masuk. Ayo, ayo. Ribu kuda perang kabur. Injak mati ratusan orang. Kalian tidak tahu siapa pelakunya. Tidak ada yang tertangkap. Kalian tidak berguna. Sampah. Jangan marah, Raja. Jangan marah, Raja. Coba kamu bilang siapa pelakunya. Wah, pasukan Chandra di dalam kota. Kalian lihat mereka keluar kota? Siapa yang lihat? Mereka seperti puyuh. Bersembunyi di aruna setahun. Setahun. Dari mana petasan itu? Apa tumbuh dari tanah? Berhasil, Jenderal. Terima kasih atas petasan dari Dewa. Semua selamat, tak ada yang tertinggal. Kita kembali utuh.
Jenderal, kami berangkat dari 2 jalur razia di perbatasan Wailua. Kami langsung ke kandang kuda dari 2 sisi. Menaruh dan menyalakan petasan saat mereka lengah. Manajemen suku, barbar lemah, dan kurang disiplin. Mereka terlalu tenang. Tak terpikir, kita akan keluar menyerang. Jenderal, strategi dewa ini sangat luar biasa. Dia pikir, kita dikepung pasukan ceroboh ini. Setahun penuh, aku malu. Besok kita mulai strategi bertarung yang baru. Namanya perang gerilya. Perang gerilya. Perang gerilya dimulai hari ini. Pertama, serang 2 kota utara selatan. Turun langsung membantu tangkap raja. Bawahan tunduk. Bom akan ditanam di jalur yang pasti dia lewati. Tinggal menunggu. Tunggu. Mau tunggu lihat Gary pilih jalur mana. Aduh, ngapain tunggu? Biar aku orang modern kasih kalian orang kuno sedikit kejutan. Halo, siapkan 200 unit drone. Segera, ya. Jenderal, layang-layang dewa ini bagus sekali. Bisa melihat seluruh dunia. Dewa bilang ini drone. Bisa temukan Gary. Drone ini senjata ajaib gerilya. Lihat. Itu Gary. Semua laki-laki negara Dago, ikut aku bertarung. Hari ini, siapa bunuh 1 suku barbar, dapat 5 kg beras. 2,5 kg. Yang bunuh lebih dari 100 dapat tambahan 5 kg sayur. Bunuh suku barbar. Dapatkan beras. Bunuh! Bunuh! Perang ini tak boleh kecewakan ayah. Dan tak boleh kecewakan dewa. Bunuh. Jenderal harus kembali hidup-hidup. Language. Lindungi Jenderal. Jenderal harus kembali hidup-hidup. Yogi, jangan mati. Aku masih menunggumu. Bantu aku satukan. Dan Tara, kumohon jangan mati. Menang. Dia benaran menang. Dewa, pasukan Chandra menang. Perang gerilya dimulai tadi malam. Lionel, Felix, Abi, Heru, bagi 2 kelompok lewat jalur rahasia utara selatan. Raih kemenangan. 10.000 dari 50.000 prajurit barbar selatan mati. 8.000 dari 30.000 barbar utara. Banyak yang terluka akibat selanjutnya. 10.000 pasukan dikerahkan dari selatan dan utara. Mengejar dan menyerang. Aku tidak mengecewakan dewa. Aku membunuh Gary. Suara apa itu? Sepertinya dari perkemahan utara dan selatan kita. Raja, lihat. Benda apa ini? Ini pasti trik dari Adipati Nero. Raja, hari ini tak bisa serang kota. Sekarang Yogi, dilindungi bintang keberuntungan dan tidak terkalahkan. Meskipun Yogi bisa berkomunikasi dengan langit, dia tetap tidak akan tahu keberadaanku. Kejar. Bunuh semua tanpa sisa. Hari ini kami menang telak. 200.000 pasukan barbar tersisa. Kami dapat 600 kuda perang. Dagingnya banyak sekali. Berkat kontribusi dewa. Jenderal, silakan lihat wajahmu. Sudah tengah malam, seharusnya dewa sudah istirahat. Baik.
Bamondong, pernah dengar Tirta Sirega dan Kaisar Seno? Aku tidak pernah dengar. Baik. Pergi istirahat. Baik. Sudah menang? Benaran sudah menang? Kalian membunuh 100.000 prajurit musuh. Aku tahu pasukan Chandra pasti akan menang. Tombak besi, petasan, bubuk mesiu, drone berkontribusi besar. Dewa, terima kasih telah menolong pasukanku. Dan kota Aruna. Ini berkat kakak senior di forum. Aku ingin sekali lihat langsung. Gimana kalian memenangkan peperangan ini? Tunggu ya. Aku mau ke gudang arak ayahku. Ambil beberapa kotak arak untuk kalian. Kakak senior di forum. Apa Dewa mau melihatku? Jenderal mudaku ganteng sekali. Halo, game yang kamu mainkan itu akhirnya menang atau tidak? Mana mungkin menang? Kecuali naga turun dari langit. Memang ada naga turun dari langit, makanya menang telak. Terima kasih atas bantuan kalian. Setiap orang dapat angpau 176.000. Terima kasih, Kak. Orang baik pasti hidup damai. 3-minute data pria ini. Wajah pemeran utama pria ini sempurna. Masuk industri hiburan pasti akan gempar. Nanti, ku cari pelukis Yogi. Ku serahkan ke museum, biar nama baiknya dikenang. Ganteng sekali. Di dalam kota sedang dibangun kuil untuk dewa. Satu di jalan umum, satu di pinggir sungai. Satu lagi di samping tembok gerbang timur. Dewa punya gambar tidak? Kirim satu gambarmu ke sini. Bangun kuil? Gila, Yogi main benaran. Tapi aku kan bukan dewa. Bangun kuil buat orang hidup. Terlalu berlebihan. Tidak perlu. Tidak pantas orang-orang menyembahku yang masih hidup. Tidak. Anda menyelamatkan pasukan Chandra. Menyelamatkanku. Dan rakyat. Pantas jadi dewa kami. Mohon Anda kirimkan gambar. Baiklah, aku akan ikuti permintaanmu. 2 hari lagi, aku akan pulang ambil foto. Aku dan dia sudah jadi teman pernah, ya. Sekarang sudah sampai di tahap saling kirim foto. Walaupun menang perang, kehidupan rakyat masih perlu ditangani. Kalau mau berkembang jangka panjang, semua harus belajar mandiri. Mau sukses, siap dulu. Besok cari lubang lebih besar. Aku ambil air sungai. Kusiapkan tugas susah buat rakyat. Jenderal. Ada apa? Pasukan Chandra menang 3 pertempuran dan bunuh 100.000 barbar. Berita ini sudah sampai ibu kota. Pemerintah terkejut. Utus Jenderal Hasta. Pimpin 100.000 pasukan. Ambil alih kota Aruna. Kita sudah kirim 3 surat permohonan bantuan. Dia pun tidak berbuat apa-apa. Kita menang perang. Dia kemari pun. Sudah ada air dan makanan di kota. Dia tiba-tiba ambil alih seenaknya. Kita harus bersiap-siap. Jaraknya 100,150 km. Sampai paling cepat 10 hari. Dia bilang ambil alih, langsung ambil alih. Dia bukan siapa-siapa. Pasukan Chandra dilarang. Karena tak kooperatif dan membangkang. Melanggar perintah di luar. Sangat tabu. Jenderal, ini surat rahasia yang dikasih Baginda. Jenderal,
Ini punyaku. Aku juga ada. Jenderal, surat-surat rahasia ini belum dibuka. Silakan bantu kami baca. Kalian baca sendiri saja. Kaisar sialan ini suruh kami berempat. Diam-diam membunuhmu. Ini. Jenderal, baik aku maupun mereka, kami tak ada niat buruk pada Anda. Surat rahasia ini, aku tidak pernah lihat. Jenderal, kalau bukan Anda minta dewa kirim persediaan, istriku dan seluruh rakyat pasti sudah lama mati kelaparan. Surat rahasia ini, aku tidak pernah lihat. Jenderal, kami setia padamu. Jenderal, gimana kalau kita melawan saja? Kita bunuh Hasta dulu. Ada dewa, kita pasti bisa berhasil. Benar. Kaisar sialan ini berpikiran sempit. Keras kepala, pemerintahan dan para pejabat hidup tidak jelas. Jenderal, ayo kita lawan mereka. Setelah bunuh Hasta, terus apa lagi? Lenyapkan suku barbar, serang ibu kota, bunuh mereka tanpa sisa. Bunuh mereka tanpa sisa. Benar. Tidak boleh. Jenderal, kenapa? Kalian jangan lupa, selain suku barbar, Kairu dan Jizan hanya 75 km mengawasi kita ketat. Ah! Aku, Yogi Chandra, hidup bersih dan jujur, tidak akan pernah mengkhianati Dago. Mau menyogokku, langkahi mayatku. Dasar keras kepala. Kalau hidup di Jisan, kamu takkan mati di 21. Kamu mengabdi seumur hidup untuk Dago. Tapi akhirnya ditusuk kaisar dari belakang. Dan dikhianati Hasta. Menyedihkan sampai nangis. Semua prajurit, dengar perintah. Siapa bisa penggal Yogi? Dapat banyak emas dan gelar adipati. Bunuh dia. Bunuh! Aku mimpi tentang adegan kematian Yogi. Jenderal, Dewa bilang apa lagi? Dia bilang mimpi kematianku. Jisan, Kairo. Suku barbar menyerang Aruna. Aku dibunuh di tengah mayat dan darah. Apa negara Jisan dan Kairo juga mau menyerang kita? Dewa berkali-kali menolongku dan pasukan Chandra. Mimpinya pasti bukan mimpi biasa. Aruna hilang pertahanan. Jisan akan serang, kuasai ibu kota. Memecah wilayah Dago. Sebentar lagi, Hasta sampai di Aruna. Dalam banyak masalah, luar juga tak aman. Apa langit mau pasukan Chandra hancur? Kalau Hasta mau datang, pihak siapa menguasai siapa? Belum tentu. Bocah tengik yang masih bau susu. Diberi gelar bangsawan pangkat 1. Aku di perbatasan bertahun-tahun, tapi hanya jenderal pangkat 2. Yogi cuma bernasib baik, kebetulan membunuh Raja Barbar. Makanya Baginda utus jenderal beri pelajaran.
Oke, Yogi. Semua bilang kota Aruna ada air dan makanan. Kulihat dia itu hanya pura-pura kuat. Kasih tahu ke semua agar menyimpan baik-baik air dan makanan sendiri. Dia tidak dicuri oleh pasukan Chandra. Dan kota Aruna. Jenderal, benar sekali. Mereka terjebak di Aruna setahun. Pasti nekat. Ada 3 ku besar pula yang kubawa. Cepat buka gerbang kota. Sana. Kota Aruna tidak menerima pengungsi. Kamu, buka matamu lebar-lebar. Ini adalah Jenderal Hasta. Kami juga tidak menerima pengemis. Kamu. Jenderal Hasta. Lama tidak jumpa. Yogi, berani sekali kamu. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Beraninya kamu mandi dan pakai baju baru. Tahu hukumanmu tidak? Aku memimpin pasukan bertahun-tahun. Tidak pernah lihat ada hukum yang bilang mandi dan ganti baju itu bersalah. Kita tidak mau seperti kalian yang kotor dan bau. Jaga kata-katamu, Jenderal Galuh. Aruna kekeringan. Banyak rakyat kehausan. Tapi kalian malah hidup mewah. Tidak peduli sama penderitaan rakyat. Apa tidak takut pemerintahan meminta penjelasan? Kenapa aku tak tahu? Rakyat mati kehausan di Aruna. Seolah Jenderal Hasta dan Tuan Jaden lebih tahu kondisi Aruna dariku. Kelihatannya mata-mata. Jenderal Hasta tidak terlalu profesional. Air rakyat pasti dipakai mandi oleh kalian. Daging rakyat pasti dimakan oleh kalian. Kalau tidak, gimana kalian bisa bersih dan terlihat segar? Rakyat sudah sengsara, tapi kalian masih bisa santai. Kalian mau dihukum gimana? Lalu, Jenderal Hasta tahu tidak kalau memfitnah itu dihukum apa? Kamu benar-benar tidak mau menyerah, ya? Kamu tidak biarkan aku masuk. Karena takut aku menemukan bukti. Dan bergabung ke dalam pasukanmu, kan? Jenderal, mau izinkan mereka masuk? Izinkan. Kalau gitu, silakan Jenderal. Hasta bersiap-siap. Buka gerbang kota. Tuan Jaden, benda apa itu? Tuan Jaden, itu benda apa? Terus itu benda apa, Tuan Jaden? Tuan Jaden, barang apa yang dipegang mereka? Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah dengar dan lihat. Kenapa rakyat di sini terlihat lebih nyaman dari rakyat di ibu kota? Sebenarnya kalian ini orang siapa? Sampai kehausan dan kelaparan. Jenderal, kulihat ada yang janggal. Sebaiknya suruh pasukan tunggu di luar. Kalau mereka lihat ini, pasti hilang fokus. Suruh mereka semua mendirikan kemah. Jenderal, Hasta tidak terjebak. Prajurit di luar. Sulit aja mereka bergabung. Tidak apa-apa. Jenderal Yogi, pasukanku ngejar semalaman. Orang dan kudaku kelelahan. Jenderal Yogi, antar stok makanan ke Perkemah Angke. Jenderal Yogi takkan melawan perintah, kan? Tidak tahu malu. Jenderal, air dan makanan tidak boleh dikasih. Pemberian dewa untuk Anda. Benar. Aku pernah melihat pengemis putus asa. Tak pernah lihat pengemis sombong. Kita ada air dan makanan. Masuk kota. Dapat 1,5 kilogram beras. 0,5 kg ini. Bagi yang gabung pasukan Chandra. Akan dapat air, makanan, senjata. Jenderal, beras, dan makanan masih mau tidak? Jenderal, ada yang janggal. Ada yang janggal. Jangan banyak omong, aku tahu. Jenderal, si Hasta ini ingin ambil keuntungan. Sekarang, prajuritnya goyah, belum pasti. Sekarang, Aruna seperti taktik wanita cantik. Setelah masuk sarang wanita cantik, pasukan Rangga akan tergoda. Gabung pasukan Chandra. Kalau tidak masuk, berarti mereka jaga gerbang kita. Gratis. Jenderal, mereka akan masuk? Tentu akan masuk. Saat orang sangat lapar dan haus, mereka akan melakukan apa saja. Tiap hari kita kirim 300 pasukan Chandra ke Palikmon Hasto 2,8 km. Dan tak berbuat apapun. Ngantuk tidur. Lapar makan mie instan dan minum Coca-Cola. Rekrut pasukan.
Baik, aku laksanakan sekarang. Bikin nagih. Ini sangat bikin nagih. Bergabunglah ke pasukan Chandra. Bisa makan enak dan minum yang pedas. Setiap bulan juga bisa dapat baju dan sepatu baru. Makan kenyang, baju hangat, hidupku enak. Wangi. Wangi sekali. Sebenarnya mie instan itu rasanya apa? Lihat apa kalian? Balik badan. Yogi, bajingan tak tahu malu. Ku masih sini kemampuanmu. Kak Randy, ini pusaka leluhur tidak dijual. Barang antikmu juga barang leluhur. Oh, coba Anda lihat ini. Ini piring porselen Phoenix yang kuterima semalam. Ini bagus. Bagus sekali. Piring porcelain cousu per mesure. Sudah mengerti? Pantas saja. Platina dilapisi perak ditambah glasir, cuma dicetak satu burung Phoenix. 500 miliar sudah sesuai. Kalau gitu, lihat yang ini lagi. Oke. Bagus sekali. Wah, pusaka giok. Berharga sekali. Sangat berharga. Oke. Uang masuk 500 miliar ke OVO. Uang sudah ada. Tapi melawan 500.000 prajurit besar, dengan senjata yang dimiliki 40.000 orang, tidak mungkin bisa menang. Gimana caranya menyiapkan senjata api buat Yogi? Nona, kamu kaya raya tapi rendah hati. Generasi muda hebat ya. Kak Randi, kenapa kamu bicara begitu? Semua barang antik yang kamu jual nilainya fantastis. Kamu pakai replika? Kamu sembunyikan kekayaanmu kan? Maksud Anda liontin ini palsu? Sudah pingsan belum? Dosis besar, tidak masalah. Tapi wanita sialan ini pegang vas bunganya. Jangan mau lepas. Jangan banyak omong. Polisi segera datang. Bawa semua. Siapa kalian? Kalian mau ngapain? Ngapain? Ada yang bayar kami beli nyawamu. Menurutmu, kami akan melakukan apa? Charlie dan nenekku? Kamu lumayan cerdas. Cuma sayang, nasibmu jelek, terjebak dengan keluarga yang serakah. Kalian mau berapa? Ku kasih 10 kali lipat. Meremehkan aku ya. Aku punya etika profesional. 20 kali lipat. Tidak bisa. 100 kali lipat. 100 kali lipat? Kalau kamu kaya raya, aku cuma perlu bunuh kamu, lalu ke rumahmu ambil uang. Ngapain banyak omong? Jangan mendekat. Minggir. Jenderal, pasukan Rangga tetap tergoda. Baru beberapa hari, 40.000 menyerah. 2 hari lagi, dia pasti bisa tarik setengah pasukan ke sini. Aku semangat. Benar, pasukan baru ada 50.000 orang. Pasukan kita akan tembus 100.000 orang. Meski masih jauh dari 550.000 pasukan dari suku barbar. Selama ada dewa, kita pasti menang perang ini. Benar, kita pasti menang. Jenderal, apa Anda punya masalah? Aku sudah kirim belasan surat. Tapi sudah 1 hari 2,5 jam, dewa belum balas suratku. Hah? Ini? Jenderal, mungkin dewa sedang ada urusan dan belum sempat balas surat. Benar, Jenderal. Dewa punya kemampuan hebat, dia pasti akan baik-baik saja. Dewa terus bantu pasukan kita tanpa balasan. Lalu, kita berpikir, dia bisa segalanya. Tapi kita tidak pernah memikirkan, apakah dia terancam bahaya atau tidak.
Dari awal dia sudah kasih tahu aku kalau dia bukan dewa. Namanya Mandajaya. Apa kita tidak punya cara buat bantu dewa? Kita pasti punya cara. Cepat mikir. Apa kita begitu tidak berguna di depan dewa? Sebenarnya apa tujuan dewa membantu orang tidak berguna seperti kita? Dia bersemangat, baik hati. Dia God is falling lamb. Makanya dia mau bantu kita. Agak sulit menafkahi 100.000 orang sendirian. Tapi aku akan bantu sebisaku. Sebentar lagi aku akan kirim cemilan malam. Dan Bill buat kalian rayain. Semangat, jenderal mudaku. Orang paling tidak berguna adalah aku. Jenderal. Jenderal, Aruna punya air dan makanan. Tersebar ke dataran tengah. Prajurit, Kairo dan Shizan. Berformasi 15 km jauhnya. Akan serang kota Aruna. Jenderal, kalau kita menang, rakyat kota Aruna akan selamanya bebas. Dan pasukan kita bisa keluar dari kepungan. Tapi, kalau kalah, kota Aruna akan lenyap. Jenderal, sudah waktunya bergerak. Benar, Jenderal. Ayo bergerak. Benar, Jenderal. Lepaskan lagi. Kamu wangi dan lumayan cantik. Kulitmu juga kenyal dan halus. Bro, gimana kalau kita nikmati dia dulu? Oke, aku mau. Kak, dia tak punya orang tua, kita bisa main seenaknya. Adik, aku datang. Mari. Kakak. Beraninya kamu mukul kakakku. Mari. Wanita tengik, kuhabisi kamu. Nenek dan kakak sepupumu harus bayar lebih ke aku. Jangan memberontak lagi. Siapapun tidak bisa menolongmu. Semuanya. Ya. Ikut aku menghabisi musuh. Hai. Aku pergi ambil vas bunga. Jangan banyak senjata tajam di medan perang. Vas bunga jangan pecah kalau masih hidup. Jenderal. Kalau bisa kembali hidup-hidup. Aku ingin memohon pada dewa sekali lagi. Berikan dia ke aku lagi. Siapa itu? Kamu salah ngomong. Sekarang aku tidak sendirian. Untungnya tidak apa-apa. Ada 2 buah surat. Liontin Giok yang dewatanya dikasih orang lain. Entah kenapa aku selalu pakai sampai sekarang. Adik kecil, kamu kenapa? Nenekku mau membunuhku. Bisa bantu aku? Gimana dia? Dasar sekumpulan Sam. Tidak boleh biarkan dia hidup. Ibunya tidak tega. Biar kita saja yang bunuh. Kejar. Kakak, terima kasih. Ku kasih Giok kesayanganku ke kamu. Saat aku 5 tahun, aku demam tinggi setelah shock. Lupa kejadian setelahnya. Yogi yang menyelamatkanku. Apa? Barbar, Kairo, bisa menyerang? Bagaimana aku bantu Yogi menangkan? Perang besar kali ini.
Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Nona, ampunilah kami. Aku tidak akan bunuh kalian, tapi aku mau buat kesepakatan dengan kalian. Kesepakatan? Oke. Jenderal, ada surat. Ini surat dari Dewa. Akhirnya surat datang dan juga ada senjata Dewa. Dewa bilang kali ini pasukan Chandra pasti menang. Dewa juga bilang Leontin Giok dikembalikan ke pemiliknya. Pedang Taruma dikembalikan padamu. Dewa bilang bisa menyelamatkannya, juga bisa menyelamatkan Anda. Ayo. Jenderal. 500.000. 500.000 pasukan menuju sini. Tidak sampai sehari Aruna pasti rata. Jenderal cerdas dan banyak akal. Diam-diam berkomunikasi. Jisan dan Kairo. 150.000 bisa meratakan pasukan Yogi. Kalau mau tetap hidup, harus mohon padaku. Itu sudah pasti. Jangan pikir merebut beberapa pasukan bisa mengalahkan kita. Dia pasti akan memohon jadi budakmu. Setelah Yogi datang, aku harus bikin dia bersujud, minta ampun. Lalu, suruh dia kasih semua barang berharganya ke aku. Aku ingin lihat kota Aruna. Menyimpan rahasia apa? Hah? Suara apa itu? Suara gemuruh? Sepertinya bukan. Suaranya dari tanah. Jenderal, suaranya makin dekat. 20 meter, 10 meter, mereka datang. Benda aneh apa itu? Menang, akhirnya menang. Anda disuruh masuk ibu kota sendirian. Ini jelas sebuah peranggap. Kita menang perang. Jenderal, jangan pergi. Aku harus pergi. Kalau mau pergi, kami juga ikut. Benar? Kami ikut. Kalian tidak boleh ikut denganku. Jenderal, Anda mau pergi sendirian? Kota kekaisaran dalam keadaan Tidak bahaya. bisa pergi. Siapa bilang aku sendirian? Jenderal. Terima kasih sudah selalu mengikutiku. Aku kan sudah janji menafkahimu seumur hidup.